Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita masuk ke dalam surganya kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, terakhir kita kupas terkait dengan salat qabliyah ba'diyah. Kemarin selesai udah ya? Baru qabliyah subuh ya? Berarti qabliyah zuhur belum ya? Baik jemaah sekalian, kita akan masuk di qabliyah zuhur ya. Nah, berbicara masalah qabliyah zuhur, maka ada 3 pola yang sampai kepada kita riwayatnya untuk qabliyah zuhur ya. Secara umum maka keutamaan qabliyah zuhur juga masuk ke dalam keutamaan salat-salat sunnah yang lainnya. Cuma dari sisi zuhur ini memiliki 3 cara perlakukannya dari sisi jumlah rakaat. Yang pertama berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, dia berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'da al-isya fi baitihi. Jadi 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat setelah isya di rumah beliau, wa rakaataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini yang riwayat pertama sampai kepada kita dari sisi jumlah rakaatnya. Nah, adapun rakaat kedua yang sampai kepada kita jumlahnya adalah 12 rakaat. Inilah yang sampai kepada kita dari Ummu Habibah radhiyallahu anha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim salat setiap hari salat sunnah sebanyak 12 rakaat, melainkan Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga ya. Mana dia yang 12 rakaat ini? 4 rakaatin qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salati subhi. Jadi 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah subuh. Ini ditegaskan juga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan ini, man tabara ala 12 rak'atan min as-sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dari amalan sunnah atau salat sunnah, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.
Nah, mana dia beliau menegaskan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, maghrib, isya, subuh itu sama, ya. Nah, ini riwayat kedua yang sampai kepada kita riwayatnya. Nah, lalu riwayat ketiga yang sampai kepada kita itu adalah jumlahnya 4 sebelum dan 4 setelah. Yang 4 sebelum zuhur dan 4 setelahnya. Ini juga diriwayatkan dari Ummu Habibah, diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. An Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man hafaza ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa saja yang senantiasa menjaga kata hafaza yuhafizu itu terus menerus dia lakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Nah, berarti di sini kita menyimpulkan bahwa zuhur itu ada 3 pola ya. 2 sebelum, 2 setelah, 4 sebelum, 2 setelahnya, 4 sebelum dan 4 setelahnya. Nah, kalau 2 sebelum, 2 setelahnya, maka tidak ada keutamaan khususnya. Yang punya keutamaan khusus adalah yang 4, 2 atau 4, 4 ya. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat secara khusus yang punya keutamaan dijelaskan lebih itu adalah yang 4 rakaat sebelum ya. Nah, ada riwayat-riwayat lain yang menjelaskan juga keutamaan terkait dengan 4 sebelum zuhur ini. Yang pertama di antara tambahan keutamaannya adalah bahwa 4 rakaat sebelum zuhur itu juga di antara atau setelah matahari tergelincir, maka itu saat pintu langit dibuka. Makanya dalam riwayat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, dari riwayat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazul asy-syamsu qabla dhuhri. Jadi Nabi itu biasa. Jadi kebiasaan Nabi itu 2 apa 4. Kalau lihat riwayat-riwayatnya dalam 4. Jadi beliau itu terbiasa salat 4 rakaat setelah tergelincir matahari sebelum salat zuhur. Waqal, kemudian beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu abwabus sama. Tuftahu fiha abwabus sama. Jadi waktu ini, yaitu setelah matahari tergelincir selesai salat zuhur itu, sebelum salat zuhur itu adalah saat pintu-pintu langit dibuka. Tuhibbu ayas'ada li fiha amalun salih. Aku senang amal salehku naik pada saat itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi ada memang waktu-waktu pintu langit terbuka, akhwatul iman. Ada 7 waktu pintu langit itu terbuka. Karena menyinggung waktu ini, yang disinggung antum sedikit ya. Di antara waktu utama pintu langit itu dibuka di bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban ini sebulan penuh pintu langit dibuka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab ya. Semua hadis terkait dengan keutamaan khusus di bulan Rajab, Al-Hafidz Ibnu Asqalani mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi. Nah, justru kita disuruh banyak berpuasa ini di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi jelaskan bahwa itu pintu langit dibuka ya, selama sebulan penuh ya. Dan apa kaitannya dengan kita? Salah satu penyebab doa dikabulkan itu adalah di saat pintu langit dibuka ya. Jadi
Karena nanti di bulan Ramadan kita berbicara terkait dengan salah satu malam yang paling mulia, itu malam Lailatul Qadar. Dan salah satu makna Lailatul Qadar adalah malam ditentukannya takdir. Jadi kalau kita itu enggak punya impian khusus, enggak punya hajat khusus, enggak punya cita-cita tertentu, maka yang akan terjadi dalam hidup kita itu adalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena antum nggak punya keinginan tertentu, ya udah berjalan aja sesuai dengan takdir itu. Tetapi apabila kita punya hajat khusus yang benar-benar ingin kita inginkan, angkun pingin lebih sehat, mungkin tahun depan pingin umroh gratis bintang 5 gitu kan. Nanti yang belum pernah umrah pernah minta enggak gitu sama Allah ya. Atau antum pingin bisnisnya lebih berkembang, atau mungkin yang belum punya anak pingin punya anak, yang belum menikah pingin menikah, atau yang udah menikah pingin nambah lagi gitu. Kalau antum nggak punya hajat khusus, maka yang akan berjalan adalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi ketika kita terus meminta, apapun itu berupa permintaan, doa yang kepingin antum dikabulkan setelah Ramadan, dan kalau terus difokuskan memintanya, maka bisa jadi berubah takdir kita tahun berikutnya. Ya, karena salah satu amalan yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Nah ini akhir, jadi makanya dari sekarang antum itu lebih baik putuskan tuh, apa hajat keinginan yang paling penting untuk antum dikabulkan oleh Allah. Karena yang paling luar biasa nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sepanjang siangnya itu berpuasa. Dan salah satu orang yang doanya makbul adalah orang yang berpuasa. Sayang kalau antum itu nggak punya keinginan tertentu, ya berjalan aja gitu. Ya mungkin antum kepingin tambah hafalan, ya kepingin tambah anak, mungkin kan, ya, yang kepingin mungkin kerja banyak di luar kota jadi dipindahin, atau antum punya bos galak diganti bosnya gitu. Ya. Nah, antum harus punya itu, ya. Yang udah usia pengen tetap lebih sehat dan banyak berdoa agar diwafatkan husnul khatimah, ya. Itu yang kepingin cepat berangkat haji, bisa lebih berangkat haji. Ustaz gak mungkin, saya jatah saya sekian-sekian. Antum jangan pernah berkata gak mungkin. Siapa tahu di atas antum itu wafat, nama antum yang naik. Ya, takdir Allah itu kan kita nggak tahu gitu loh kan. Yang penting kuncinya kita disuruh meminta kepada Allah. Dalam, Anda sering ingetin pada para jamaah, dalam perkara-perkara yang kita kurang mampu melakukannya, jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri ya. Sudah ditanya kenapa nggak umroh, nggak punya duit. Nah ini tanda antum mengandalkan kemampuan sendiri ya. Kenapa tidak minta sama Allah? Itu biarin Allah yang menentukan jalannya. Kalau antum nggak punya duit, ya. Coba sekarang antum yang belum pernah umroh, pernah belajar tata cara umroh nggak? Ya. Yang kedua, pernah minta didoain nggak sama yang berangkat umroh? Yang ketiga, punya paspor nggak? Ya, buat aja paspor dulu. Nanti ditanya kemana Pak? Mau umroh. Bilang aja udah umroh. Ya. Nah, harus ada niat khusus. Kita itu jangan cuma berjalan begitu aja. Ya. Sekarang antum nggak punya duit atau belum bisa hafal Quran, maka langkahnya biayai para penghafal Quran.
ujung-ujungnya nggak punya duit lagi gitu kan. Makanya dalam perkara seperti itu jangan ngandelin kemampuan diri sendiri. Ya. Kalau antum nggak bisa banyak menghafal belajar agama, biayai para penghafal agama, ya. Orang-orang belajar agama. Jangan kita semuanya dunianya seadanya, akhiratnya juga tidak punya kontribusi untuk amal jariah. Berdoalah kepada Allah. Kalau sekarang antum misalnya tidak bisa banyak belajar agama, berdoalah agar ada di antara cucu-cucu kita. Ya, kalau kita sekarang mau belajar mungkin sudah ngapa lagi, tapi doain di antara cucu antum ada yang paham agama, ada yang hafal Quran, doain aja. Nah, disinilah makanya kita sebagai seorang muslim perlu untuk banyak memiliki doa. Dan yang paling penting doanya apa? Antum banyak-banyak mintanya agar bisa sampai bulan Ramadan. Kita nggak tahu usia kita ini, ya. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, ya, karena keistimewaan bulan ini. Dan yang paling penting juga adalah minta agar antum bisa banyak ibadah di bulan Ramadan. Jangan udah sampai Ramadan tahu-tahu sakit gitu. Agar kita bisa banyak ibadah di bulan Ramadan, diberikan kekuatan untuk banyak mengisi Ramadan dengan amalan-amalan terbaik yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Agar antum juga bisa banyak sedekah di bulan Ramadan. Ya. Ini diantara doa-doa penting perlu kita minta kepada Allah. Dan kenapa ya ikhwatul iman? Bahwa sampainya kita kepada bulan Ramadan ini adalah salah satu karunia besar dari Allah, ya, yang tidak diberikan kepada setiap orang. Tetapi lebih lagi kalau kita bisa mengisi Ramadan dengan berbagai amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka ini sebuah anugerah tersendiri lagi. Karena banyak orang sampai Ramadan semangatnya hanya di awal aja. Selesai itu udah nggak semangat lagi ibadah. Yang kepikiran apa? Mudiknya kepikiran. Ya. Nah ini akhwatul iman. Jadi salah satu keistimewaan zuhur itu kalau dilakukan 4 rakaat itu pintu langit dibukakan. Ya, waktu pintu langit dibukakan. Lalu di antara keistimewaan lain 4 rakaat sebelum zuhur ini adalah bahwa 4 rakaat sebelum zuhur itu setara dengan sholat di waktu sahur. Berarti apa sholat di waktu sahur? Tahajud. Jadi dia setara dengan sholat tahajud. Makanya salah satu amalan yang kita meraih pahala sholat malam tanpa melakukan sholat malam adalah sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi SAW bersabda, arba'u raka'atin qabla zuhri yu'dalna bi salati sahur. 4 rakaat sebelum zuhur itu setara dengan salat di waktu sahur. Diriwayatkan oleh Abu Saleh. Hadis ini marfu', ya. Adapun juga amalan yang setara dengan salat malam yaitu salat isya dan subuh berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Utsman bin Affan dalam kalam Muslim, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah faka'annama shallal laila kullah, pahalanya itu seperti dia salat malam sepanjang malam. Salah satu ibadah besar pahalanya salat subuh dan isya berjamaah. Nah, lalu di antara keistimewaannya juga salat 4 rakaat sebelum zuhur ini adalah apabila kita salat duha 4 rakaat lalu qabla zuhur 4 rakaat itu dibangunkan sebuah rumah di surga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallat duha arba'an." Barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan salat 4 rakaat sebelum zuhur, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan baginya sebuah istana di surga. Ini keistimewaannya. Dan salah satu juga salat sunnah yang sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga, ini 4 rakaat sebelum zuhur ini dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini riwayat yang sampai pada. Jadi beliau enggak ninggalin kecuali di waktu beliau safar. Ya. Nah, lalu berikutnya di antara keistimewaan 4 rakaat sebelum zuhur ini, sebagaimana qabliyah subuh, beliau juga mengqadanya kalau tidak sempat salat qabliyah subuh. Begitu juga halnya dengan qabliyah zuhur. Maka dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'da. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau melakukannya setelah zuhur. Jadi kalau Imam Tirmidzi beliau berkata hadis ini hasan. Nah, ini riwayat yang sampai kepada kita. Nah, lalu masalah yang 2 rakaat, 4 rakaat ini gimana cara kita salat? Maka secara umum mengerjakannya itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Karena itu jelaskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahar matna matna. Nah, salat sunnah pada siang dan malam hari 2 rakaat, 2 rakaat. Ini. Nah, maka dari itu ini pola yang bisa kita lakukan untuk qabliyah zuhur ya, yang kita lakukan. Nah, yang sering terjadi adalah bahwa banyak masjid-masjid yang waktu antara adzan dan iqamah itu pendek. Nah, makanya kita sangat anjurin kepada pengurus agar zuhur ini diberikan waktu lebih. Antum kalau di masjid-masjid lain itu sangat sulit untuk salat sunnah 4 ini. Udah 2 rakaat aja udah iqamah gitu. Dan masalahnya adalah banyak yang tidak ngerti perkara ini, bahwa qabliyah zuhur itu adalah bisa dilakukan sebanyak 4 rakaat. Hampir rata-rata gitu. Nah, makanya kita dianjurkan untuk menjaga salat sunnah ini. Nah, bahkan saking pentingnya 4 qabliyah zuhur ini,
Sampai Nabi SAW pernah terluputkan salat qabliyah zuhur, ya. Lalu beliau akhirnya salat qabliyah itu setelah asar. Makanya ketika beliau ditanya terkait dengan hal ini, maka beliau menjelaskan, memang kan kita ada waktu dilarang untuk salat, ya. Lalu Nabi SAW ditanya tentang hal ini, maka beliau menjelaskan tadi ada utusan dari salah satu kaum yang menyibukkanku sehingga aku belum sempat mengerjakan salat 2 rakaat setelah zuhur, maka inilah salat itu. Nah, ini sampai artinya kita kalau sampai karena ada kesibukan yang menjadikan kita tidak sampai untuk salat 2 rakaat atau salat zuhur, maka boleh untuk kita melakukannya setelah asar, gitu. Nah, ini terkait dengan qabliyah zuhur. Nah, berikutnya kita masuk di ba'diyah maghrib. Nah, ba'diyah maghrib jamaah sekalian, secara umum tidak ada penjelasan keutamaan khususnya, ya, di ba'diyah maghrib maupun ba'diyah isya. Masuk secara umum keutamaannya adalah di salat sunnah ini. Nah, cuma yang membedakannya maghrib itu, bahwa maghrib itu punya bacaan khusus. Jadi hanya ada 2 rakaat, 2 salat yang punya bacaan khusus. Yang pertama itu adalah qabliyah subuh, dan yang kedua adalah ba'diyah maghrib yang punya bacaan khusus. Kalau qabliyah subuh ada 3 cara. Yang pertama itu adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, lalu cara lain adalah surah Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 52, atau Al-Baqarah 136, Ali Imran ayat 64. Nah, sedangkan ba'diyah maghrib, maka dia hanya memiliki bacaan khusus saja. Nah, dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah secara umum juga menjelaskan terkait dengan ba'diyah maghrib ini, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusalli ba'dal maghribi raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat setelah maghrib itu sebanyak 2 rakaat. Nah, ini setelah untuk maghrib. Jadi kalau berbicara keutamaan khususnya itu tidak ada dari sisi keutamaan. Nah, dia hanya punya bacaan khususnya saja. Nah, nanti untuk qabliyah maghrib insyaallah akan kita singgungkan nanti dengan qabliyah asarnya. Nah, sama juga dengan ba'diyah isya, ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan ba'diyah isya, maka kita mendapatkan riwayat secara umum juga. Tetapi ada satu penjelasan lain terkait dengan ba'diyah isya ini, adalah terkait dengan salat 4 rakaatnya setelah isya. Jadi 4 rakaat setelah isya, ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan penjelasannya. Maka ada satu hadis yang
bisa dijadikan dalil terkait dengan 4 rakaat setelah Isya. Memang banyak hadis yang menjelaskan, tapi para ulama hadis juga mengatakan bahwa riwayatnya itu dhaif. Tapi ada salah satu hadis yang bisa dijadikan dalil bahwa sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang para ulama juga banyak mengatakan riwayat ini hasan dan diamalkan oleh beberapa sahabat dan tabi'in. Nabi SAW bersabda, "Man shalla arba'an ba'da al-isya'i la yafsilu bainahunna bitaslimin adalna bimithlihinna min lailatul qadar." Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah Isya tidak diputus di antaranya dengan salam, maka pahalanya itu seperti salat di malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, dan di antara komentar itu sanadnya ini terpercaya, dan Al-Albani rahimahullah termasuk yang menguatkan riwayat ini dan diamalkan juga oleh beberapa sahabat terkait dengan 4 rakaat setelah Isya ini. Nah, maka kita pun juga bisa mengamalkannya. Tapi kalau mau melakukannya 2 rakaat, silahkan yang untuk Isya ini. Nah, kalau Isya ini caranya adalah harus 4 rakaat sekali salam. Ya, berbeda dengan qabliyah zuhur yang 4. Jadi kita terus melakukannya 4 rakaat ya, dengan sekali salam. Ini terkait dengan sholat qabliyah dan qabliyahnya. Nah, sekarang terkait dengan apa ba'diyahnya tadi ya, terkait dengan qabliyah ya. Nah, terkait dengan qabliyah jemaah sekalian, secara umum poin penting yang perlu antum ingat di dalam salat sunnah ini adalah pada intinya setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Maka dalam hadis diriwayatkan Abdullah bin Al-Mughaffal, Nabi SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, wa bittalitati liman syaa." Setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Lalu dikali yang ketiga beliau bersabda bagi yang mau. Nah, ini pada intinya silakan setiap antara adzan dan iqamah antum itu bisa salat ya. Antum bisa salat. Nah, sampai untuk qabliyah asar, maka ada penjelasan secara khusus untuk kita sholat qabliyah asar ya. Yaitu boleh untuk kita melakukan sebanyak 4 rakaat qabliyah asar ini. Makanya Nabi SAW tegaskan kepada kita, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini salah satu keistimewaan yang bisa kita ambil. Jadi salah satu orang yang didoakan oleh Nabi SAW adalah orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Nah, boleh juga kita salat 2 rakaat setelah asar ini, sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asr rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sebelum asar sebanyak 2 rakaat. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah,
Nah, dalam penjelasan tadi bahwa ada salat 4 rakaat sebelum asar. Makanya penjelasannya dalam riwayat lain dari Abu Thalib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asr 4 rakaat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sebelum asar itu sebanyak 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bit taslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin. Beliau memisahkan di antara 4 rakaat itu dengan salam terhadap malaikat yang didekatkan. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, serta kepada kaum muslimin dan mukminin yang mengikuti mereka. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, makanya dari sini kita mendapatkan riwayat bahwa qabliyah asar itu secara umum pertama boleh kita lakukan sebanyak 2 rakaat. Berdasarkan keumuman hadis diriwayatkan Abdullah bin Mughaffal bahwa setiap antara azan dan iqamah itu ada salat. Ya. Nah, lalu boleh juga kita melakukannya sebanyak 4 rakaat. Makanya caranya gimana? Nah, dalam hadis riwayat Ali ini arba'an qabla al-'asri yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim. Nah, secara khusus mati. Nah, secara khusus memang kalau 4 rakaat ini kita pisahkan dengan salam. Secara khusus 4 rakaat ini. Nah, berdasarkan penjelasan Ali bin Abi Thalib, arba'an qabla al-'asri yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat sebelum asar, lalu beliau memisahkannya dengan salam di setiap 2 rakaat. Itu. Ini secara umum. Ya, kalau kita mau melakukannya 2 rakaat silakan. Tapi kalau mau melakukannya 4 rakaat, berarti rakaatnya caranya adalah 2 rakaat. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah rutin salat ba'diyah asar. Nah, dalam hal ini maka penjelasan yang kita dapatin jemaah sekalian bahwa untuk ba'diyah asar ini adalah salah satu di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal 'asri indi qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di sisiku sama sekali, kata Aisyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bahkan lebih lanjut Aisyah mengatakan salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattan sirran wa la alaniyatan raka'ataini qabla al-fajr wa raka'ataini ba'da al-'asr. Ada 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku sama sekali, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Bahkan Aisyah menegaskan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yawmin ba'dal 'asri illa shalla rak'atayn. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku setelah asar melainkan beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda la tusallu ba'dal 'asri illa an tusallu wasyamsu murtafi'ah. Janganlah engkau melakukan salat setelah asar kecuali engkau salat dan matahari itu masih tinggi. Ini kalau setelah asar ini.
riwayat-riwayat ini yang dijadikan dalil orang yang membolehkan salat sunnah ba'diyah asar secara mutlak. Yang penting salatnya bukan saat matahari tenggelam. Ada pendapat ulama mazhab dalam hal ini. Para ulama yang mengatakan terlarangnya salat ba'da asar menanggapi hadis ini dengan menyatakan bahwa itu adalah salat rawatib yang luput yang dikerjakan dan tidak masalah mengerjakannya setelah asar. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan menunjukkan bahwa itu jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis yang diriwayatkan dari budak Aisyah yang bernama Zakwan. Hadis itu mengatakan kalau Abu Daud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-'asri wa yanha anha wa yanha 'anil wisal. Rasulullah biasa melakukan salat setelah asar namun melarang darinya. Beliau bisa melakukan puasa wisal namun melarang darinya. Nah, ini diantara penjelasan kalau kita mendapatkan penjelasan. Bahkan dalam hadis lain jadi kalau Ibnu Abbas innama sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da al-'asri li'annahu atahu malun fashaghalahu 'an rak'ataini ba'da dhuhri fa sallahuma ba'da al-'asri thumma lam ya'ud lahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar. Hanyalah karena beliau itu ketika itu tersibukkan oleh urusan sehingga beliau luput dari 2 rakaat setelah zuhur, lalu beliau menggantinya setelah asar. Nah, ini memang diantara perbedaan para ulama terkait dengan masalah 2 rakaat setelah asar ini. Nah, adapun lalu tapi secara umum untuk qabliyah asar silahkan kita pilih mau 2 rakaat atau mau 4 rakaat silahkan. Tapi kalau 4 rakaat maka sekali lagi kita melakukannya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Nah, secara khusus lalu untuk qabliyah maghrib maka secara umum dia masuk di dalam keumuman hadis salat sunnah yang antara adzan dan iqamah. Makanya dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzani tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghribi rak'atain." Salatlah kalian 2 rakaat setelah maghrib. Tsumma qala, "Shallu qabla al-maghribi rak'atain liman syaa." Salatlah atau kerjakan salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Maka beliau mengatakan bagi yang mau khasyatan an yattakhidhaha an-nasu sunnatan, karena beliau takut nanti manusia itu menjadikannya sunnah, ya, yaitu menjadikan sebagai suatu yang tetap. Sementara memang yang Nabi khususkan adalah yang 10 atau 12 rakaat. Nah, inilah lalu yang dikenal dengan nama salat sunnah rawatib ghairu muakkad, yang Nabi tidak tekankan. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah itu biasa menjaga 2 rakaat sebelum maghrib. Artinya sampai Anas bin Malik mengasih gambaran kepada kita kondisi sahabat. Mereka itu begitu semangat salat qabliyah maghrib ini. Sebagaimana dikatakan Anas bin Malik, kunna bil Madinah. Dahulu kami ketika berada di Madinah. Fa idza adzana al-muadzin li salatil maghrib, ketika muadzin mengumandangkan azan salat maghrib, ibtadarus sawari, mereka langsung saling berlomba menuju tiang-tiang atau dinding. Fayarka'una rak'ataini. Kemudian mereka itu salat 2 rakaat 2 rakaat.
hatta inna rajulal gharib la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusalliha. Sehingga kata Anas bin Malik, sampai-sampai jika ada orang asing yang masuk masjid, maka ia menyangka bahwa sholat maghrib itu sudah dilaksanakan karena saking banyaknya orang yang melakukan sholat qabliyah maghrib ini. Ya. Sampai dalam hadis lain diriwayatkan Al-Mukhtar bin Fulful, juga diriwayatkan dari Mukhtar bin Fulful, dia berkata, qala sa'altu Anas bin Malik min at-tatawwi ba'da al-'asr faqala kana Umar yadribul aidi 'ala salati ba'da al-'asr. Kata Anas bin Malik mengenai salat setelah asar, dahulu Umar memukul tangannya gara-gara mengerjakan salat sunnah setelah asar. Wa kunna nusalli ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain ba'da ghurub syamsi qabla salatil maghrib. Dahulu kami pernah salat juga di zaman Nabi itu, salat setelah asar sebelum salat maghrib. Faqultu lahu akana nas sallaha qala yarana nusallihima falam ya'mura min hana. Kalau sebelum maghrib itu, ini yang setelah asar, Nabi melihat kami dan beliau tidak melarang kami. Ini tadi yang setelah asar. Nah, ketika membahas terkait dengan sholat maghrib ini yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi ini, Imam Nawawi berkomentar riwayat-riwayat di atas menunjukkan akan dianjurkannya sholat sunnah 2 rakaat antara tenggelamnya matahari dan sholat maghrib dilaksanakan. Nah, berarti di sini bisa dari setelah asar atau ketika matahari terbenam atau sebelum sholat maghrib, ya. Namun mengenai anjuran sholat sunnah sebelum maghrib, ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling kuat adalah dalam mazhab adalah tidak disunnahkan. Namun berdasarkan pendapat para peneliti hadis, yang lebih kuat adalah sholat sunnah sebelum maghrib itu tetap disunnahkan. Alasannya karena dukungan hadis-hadis di atas. Nah, ini makanya dalam hal ini akhwatul iman, kita bisa kuncinya bahwa setiap antara adzan dan iqamah itu dianjurkan salat. Tetapi bagi yang mau, kalau mau silakan, kalau enggak mau tidak mengapa. Nah, lalu salah satu poin yang perlu antum ingat adalah terkait dengan, mungkin antum pernah dengar salat 6 rakaat setelah maghrib. Nah, hadis terkait dengan 6 rakaat setelah maghrib ini yang sering sebagian masyarakat kita menyebutnya dengan salat awwabin. Maka riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, hadisnya ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang disebut dengan salat awwabin itu adalah yaitu salat duha. Ya, maka Nabi katakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat awwabin yaitu ketika anak unta kepanasan. Nah, makanya salat 6 rakaat setelah maghrib ini secara riwayat hadis itu tidak sahih dari Nabi. Memang kalau dilihat dari sisi keutamaannya gede banget dijelasin. Ya, di antara bunyi hadisnya terkait dengan keutamaan ini adalah bahwa orang-orang yang salat 6 rakaat setelah maghrib ini, sebagaimana juga dalam penjelasan riwayat Abu Hurairah yang bunyinya adalah man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat. Barang siapa yang salat setelah maghrib sebanyak 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahunna bisu, lalu dia di dalam 6 rakaat ini tidak berbicara yang buruk, udilna lahu bi ibadati 12 sana, yaitu pahalanya seperti dia salat
selama 12 tahun. Ya. Tapi para ulama banyak menjelaskan bahwa riwayat ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di dalam hadisnya ini itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab beliau Al-Ilal, Abu Zur'ah rahimahullah berkata buang hadis ini karena mirip dengan hadis palsu. Abu Zur'ah berkata terkait dengan, karena di dalam orangnya itu ada Muhammad bin Ghazwan dari Ad-Dimashqi, maka beliau berkata hadisnya itu adalah mungkar. Nah ini jadi riwayat ini tidak sahih. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam Al-Mizan mengatakan di dalam perawinya itu hadis ini adalah ada Umar bin Khattab namanya memiliki 2 hadis mungkar, yaitu salat 6 rakaat setelah maghrib dan juga membaca Al-Quran surat Ad-Dukhan di suatu malam. Nah berarti ini secara umum ikhwatal iman rahimakumullah bahwa yang disebut dengan salat awabin yaitu salat duha. Nah lalu secara umum ikhwatal iman, di antara salah satu ketentuan yang perlu antum perhatikan terkait dengan salat sunnah adalah bahwa apabila kita safar maka lebih utama meninggalkan salat sunnah kecuali qabliyah, subuh dan salat witir. Ini yang perlu antum ketahui. Ya. Lalu berikutnya adalah bahwa salat sunnah di rumah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini berdasarkan kesepakatan imam 4 mazhab. Ya. Ini luar biasanya salat sunnah di rumah ini. Makanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal? As-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid?" Mana yang lebih afdal, aku salat di rumahku atau salat di masjid? Maka Nabi lalu bersabda, "Ala tara ila baiti ma qarabahu minal masjid?" Tidakkah kamu lihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan dengan salat di masjid kecuali salat wajib. Nah, kan dijelaskan dalam mawsu'ah al-fiqhiyah, ada salatin nafilati fil baiti afdalu min ta'diyatiha fil masjid. Bahwa salat di rumah itu lebih afdal dibandingkan dengan dilakukan di masjid. Wa hadha bi ittifaq al-madahib al-fiqhiyah al-arba'ah al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan keutamaan lain dijelaskan. Nabi sabdakan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti ila al-maktubah." Wahai kalian manusia, salatlah di rumah kalian. Itu karena sebaik-baik salat seorang itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ini kenapa dijelaskan di antara juga penyebabnya liqauni akhfa wa abda min riya wa aswad min al-muhbitat. Karena salat di rumah itu lebih tersembunyi, lebih terjaga dari riya dan juga terhindar dari pembatal-pembatal amal. Imam Nawawi melanjutkan, "Litabarakal bait bidzalik wa tanzilu fihi ar-rahmat wal malaikatu yanfiru minhu syaitan." Jadi agar rumah itu barokah dan turun rahmat dan malaikat dan juga syaitan menjauh dari rumah tersebut. Nah, dalam penjelasan lain, maka keutamaan salat sunnah di rumah itu
adalah bahwa sholat sunnah di masjid itu pahalanya 1, dan sholat sunnah di rumah itu pahalanya 25. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatuhu ala ayunin nas 25. Jadi salat seorang itu salat yang dilihat oleh orang lain dibandingkan dengan salat yang tidak dilihat oleh orang lain, bedanya adalah 25. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab istihbab ja'alin nawafil fil bait, bab sunnahnya menjadikan salat sunnah itu di rumah, sawa'ur ratibatu ghairuha, baik itu salat rawatib maupun yang lainnya. Wal amru bitahwilin nafil min mawdi'il faridati wal fasli bainahu ma bikalam. Lalu berikutnya beliau menjalankan disunnahkan untuk pindah tempat ketika salat sunnah itu dari tempat salat wajib atau dipisah dengan berbicara. Makanya kalau kita salat sunnah ini sangat dianjurkan untuk posisinya itu berpindah tempat, ya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar, salah satu keistimewaan juga anjuran kita salat di rumah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum salatahu fi masjidihi, jika salah seorang di antara kalian menyelesaikan salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka adalah dia menjadikan untuknya rumahnya bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'alun fi baiti min salati khaira, karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya karena salatnya itu. Maka dari itu Umar bin Khattab berkata, salatul mar'i fi baitihi nurun, salat seseorang itu di rumahnya adalah cahaya. Fanawwiru buyutakum, terangilah rumah-rumah kalian. Karena kenapa juga jemaah sekalian, bahwa semakin banyak bagian bumi yang kita gunakan untuk salat, maka itu nanti semakin banyak yang bersaksi untuk kita di hari kiamat. Allah firmankan dalam surat Al-Zalzalah ayat 4, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari bumi menceritakan beritanya. Lalu Rasulullah SAW, Rasul bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi bersabda, inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Antakula amila kada wa kada yawma kada wa kada, qala fahadi akhbaruha, bahwa bumi mengatakan si fulan melakukan ini dan ini di waktu ini dan ini, maka itulah kabar yang disampaikannya. Nah, ini beberapa poin-poin penting terkait dengan salat sunnah yang kita lakukan terkait dengan qabliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyain. Ada? Terkait sholat setelah asar tadi, ya. Tadi yang dimaksud kekhususan Nabi itu berarti hanya Nabi saja yang boleh melakukannya. Nah, kalau di kita, maka kalau kita nggak sempat qobliyah, ba'diyah, zuhur, silakan dilakukan di waktu itu. Ya. Karena mungkin lupa pas antum pulang, tahu ada tamu, pinginnya ba'diyah di rumah. Memang berat ba'diyah di rumah itu. Ya, entah anak lalu lupa gitu. Tahu ingat
amalan itu. Dan makanya ketika menjelaskan hal ini, kenapa para ulama mengatakan sebagai menjelaskan itu khususan Nabi, karena memang riwayatnya hanya dapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk rutin tidak, kalaupun mau melakukannya, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kuncinya matahari itu masih tinggi. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ketika saya di sujud tiap sholat Jumat itu sebelum azan itu ada sholat semacam qobliyah. Setelah azan pertama ya sholat qobliyah, Balasan kedua baru penjelasan sholat tersebut bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perlu antum ketahui, di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, maka adzan Jumat itu selalu dilakukan setelah Nabi di atas mimbar. Ini perlu anda ingat dulu. Jadi tidak pernah Nabi, Abu Bakar, Umar itu azan 2 kali. Nah, baru di masa Utsman bin Affan, ketika jamaah itu kaum muslimin udah banyak, baru dilakukan azan yang kedua. Nah, poin pentingnya yang perlu anda ingat adalah azannya Utsman yang pertama itu hanya sebagai pemberi tahuan bahwa ini hari Jumat. Tapi azan pas azannya itu imam naik mimbar baru azan. Nah, ini pola yang kita dapatkan penjelasan. Makanya sebenarnya para ulama menyimpulkan bahwa salat sunnah qobliyah Jumat itu tidak ada. Jadi tidak ada sebenarnya qobliyah Jumat itu, kecuali yang ada ba'diyahnya. Nah, kalau ba'diyahnya itu antum lakukan di masjid itu 4 rakaat. Kalau di rumah baru 2 rakaat. Sebenarnya penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu. Silakan. Salat sunnah qobliyah itu dilakukan setelah azan atau belum azan? Kalau yang disebut dengan qobliyah yang rawatib, karena dia mengiringi salat wajib, makanya disebut dengan rawatib. Rataba yuratibu muratabatan, artinya yang dikerjakan sebelum salat wajib. Nah, sementara masuk waktu salat itu adalah azan, makanya diperintahkan lakukan itu sebelum salat rawatib, sebelum salat wajibnya, setelah azan. Kalau sebelum azan itu tidak disebut dengan rawatib. Ya, gitu. Tapi kalau dilakukan misalkan di rumah, apakah nggak telat? Itulah masalahnya masjid-masjid itu. Maka nanti kalau bapak jadi ketua, panjangin waktunya, sehingga kalau di rumah itu bisa sholat gitu. Itu masalahnya di masjid-masjid kita. Hampir rata-rata itu kalau qobliyahnya di rumah pasti ke masjid. Udah ketemu ini. Makanya saya Shalih Fauzan ketika ditanya terkait dengan hal ini, kalau menghadapi masjid antara adzan dan iqamah itu pendek, antum bisa pilih untuk qobliyahnya di masjid, nanti ba'diyahnya di rumah. Karena istri antum bisa berjamaah. Kalau antum nanti ba'diyah di rumah, ini salah satu keyakinan yang keliru banyak beredar di masyarakat kita. Padahal mazhab resmi Imam Syafi'i, satu Imam Syafi'i berkata ketika menjelaskan hadis kisah Mu'adz yang diangkat oleh Nabi jadi imam, dia sholat sama Nabi, kemudian sholat di kaumnya sholat sunnah. Apa kata beliau? Hadis ini menjadi dalil tegas bahwa orang yang sholat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang sholat wajib.
Jadi nanti nih antum kalau badiah misalnya zuhur, lagi badiah zuhur, ada yang nepok punggung tuh sholat, lanjutin sholatnya. Karena pernah jamaah itu karena udah ikut taklim gitu. Lalu beliau ada orang yang lagi sholat badiah kalau nggak salah beliau ikut badiah zuhur apa maghrib tuh, ditepoklah punggungnya gitu kan, karena beliau telat. Nah, ditepok punggungnya. Orangnya ngasih tangan kanan gini gitu, isyarat. Dia diam aja di tempatnya. Akhirnya orang berbalik, maaf Pak, saya lagi sholat sunnah. Gitu. Jadi boleh akhirnya kalau sholatnya badiah zuhur, ada yang nepok, lanjutin. Antum rekatnya 2, berarti nanti salam. Nah, ketika badiah maghrib ada yang nepok atau badiah isya, maka antum kerasin bacaan. Bingung apa bingung? Nah, sama ketika istri antum nanti mau badiah ini, antum kan sholat di rumah, masjid. Pengen badiahnya di rumah, istri itu boleh berjamaah. Dia boleh berjamaah apa suaminya, lalu antum sholat 2 rakaat, kerasin bacaan 2 rakaat salam, istri tinggal nambah kekurangannya. Bingung apa bingung? Nah, jadi orang yang salat sunnah boleh menjadi imam bagi orang salat wajib. Nah, sama ketika antum misalnya nih, nanti Ramadan masuk masjid belum isya, sementara sudah salat tarawih. Nah, kalau antum yang salatnya tarawihnya itu 2-2, maka antum bisa berjamaah sama jamaah itu, ya, biar dapat jamaah isya. Nanti dia 2 rakaat salam, antum tinggal lanjutin ke kurangannya yang 2 rakaat. Itu. Iya. Pada bingung? Ya. Ada lagi, silakan. Silakan. Ustaz, tadi ada dijelaskan 7 waktu itu langit dibuka. Iya. Yang pertama itu sepanjang Sya'ban. 2, ketika matahari tergelincir. Ya. Ketika matahari tergelincir salat zuhur. 3, Kamis, Senin dan Kamis. Ya, 4, ketika masuk sepertiga malam, ketika masuk setengah malam. Ya, itu pintu langit dibuka. Lalu ketika antum baca doa istiftah Allahu Akbar kabira, itu juga di pintu langit dibuka. Lalu Ramadan juga, Ramadan itu dibuka. Lalu berikutnya ketika antum baca doa istiftah, doa i'tidal, ya. Jadi istiftahnya itu ada 2 yang dengannya pintu langit dibuka. Itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi wasila. Lalu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nanti di doa i'tidal Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini dibukakan pintu langit. Ya. Gitu. Ada lagi? Ya, baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.